Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun Anda menonton. Kembali lagi bersama saya Ratu Nadia Jania yang akan membahas tutorial Odoo 16 kali ini versi mode payroll. Seperti biasa, saya akan menjelaskan artikel Medium yang telah saya susun terkait tutorial Odoo 16. Jadi, langsung saja, seperti biasa, sebelum memulai, kita akan mengaktifasi modul terlebih dahulu. Di sini ada dua modul yang digunakan, yaitu modul payroll dan modul payroll accounting. Untuk memastikan kalau kedua modul ini sudah diaktifkan, kita dapat mencari keyword payroll pada search bar di modul apps. Dan kalau misalnya ternyata modul tersebut belum diaktifkan, kita cukup mengklik tombol activate. Tapi karena di sini kedua modul sudah diaktifkan, makanya tidak ada tombol activate dan hanya ada tulisan install. Oke, setelah sudah install, kita akan mengatur hak akses, yaitu ada dua user yang akan kita atur hak aksesnya, yaitu Hana, manajer HR, dan Ryu, yaitu user atau karyawan yang didapatkan sesuai dengan skenario tutorial. Dan di sini kita akan mengatur hak akses Hana menjadi manajer dan hak akses Ryu menjadi officer. Dan hak akses yang diatur ini adalah hak akses untuk modul payroll. Nah, untuk melakukannya kita bisa menavigasi ke modul settings, lalu klik tombol manage users, akses nama detail user yang ingin kita atur hak aksesnya, dan navigasi ke bagian other, dan lakukan penyesuaian. Di sini adalah hak akses Hana, di sini sudah diatur payroll-nya menjadi manager, dan di sini diatur menjadi officer. Lalu langkah terakhir adalah kita akan login sebagai Hana dan memulai pengerjaan tutorial. Jadi di sini pertama ada salary role categories. Di sini kita akan membuat beberapa salary role categories. Nah, kita akan mengakses modul settings terlebih dahulu dan mengaktifkan developer mode. Setelah itu, kita akan membuka modul payroll dan mengklik menu configuration lalu memilih submenu salary role categories. Setelah itu, untuk membuat salary role categories baru, kita bisa klik tombol new dan isi field yang ada untuk membuat kategori baru sesuai dengan skenario tutorial. Nah, di sini ada beberapa salary rule categories yang sudah saya buat sesuai dengan ketentuan. Oke, berikutnya, ini adalah salah satu tampilan laman detail dari salary rule categories yang telah dibuat. Di sini ada nama salary rule kategorinya dan kodenya. Setelah berhasil membuat salary rule categories, kita akan membuat salary rules. Apa itu salary rules? Salary rules adalah aturan kalkulasi pada slip gaji. Nah, untuk membuat salary rule sendiri, kita bisa membuka modul payroll, lalu seperti sebelumnya kita klik menu configuration dan klik submenu salary rules. Nah, di sini ada ketentuan untuk salary rule yang akan kita buat. Di sini terlihat ada name, kategori, code, amount type, serta amount. Dan di sini ada dua tipe, yaitu ada yang fixed amount dan ada yang Python code. Python code-nya kita bisa atur bagaimana kalkulasinya. Nah, berikut adalah tampilan daftar salary rules yang telah dibuat atau diatur kalkulasinya. Dan ini adalah tampilan laman detail dari salary rules. Di sini saya melampirkan dua contoh tampilan yang telah dibuat. Di sini ada yang amount type-nya fixed amount, dan ada yang amount type-nya Python code. Jadi menyesuaikan dengan contract wage untuk tunjangan BPJS Kesehatan ini. Jadi nilainya adalah 0,04 dikali kontrak wage atau gajinya, gaji pokok karyawannya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penyesuaian debit account dan credit account pada rule net salary. Untuk apa sih, atau apa tujuannya? Hal ini dilakukan untuk mendefinisikan akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan dengan jelas. Caranya adalah dengan mengakses halaman detail rule net salary dan buka section accounting. Lalu kita bisa menginput debit account sebagai berikut dan credit account sebagai berikut. Namun, karena debit account belum ada, kita akan membuat debit account yang baru sebagai berikut. Kemudian kita bisa mengklik save dan close untuk menyimpan debit account tersebut. Dan untuk credit account sendiri, karena sudah ada, kita tidak perlu membuat seperti debit account dan cukup memilih opsi credit account yang telah ditentukan. Dan berikut tampilan rule net salary yang telah disesuaikan debit account dan credit account-nya. Berikutnya, pada bagian salary structure, kita akan membuat salary structure.
Untuk membuatnya kita bisa mengakses modul payroll, lalu kita klik menu configuration pada navbar dan klik submenu salary structures. Lalu seperti sebelumnya kita klik tombol new untuk membuat salary structures dan mengisi data sesuai dengan ketentuan. Nah, kita juga akan mengisi field salary rules dengan mengklik tulisan add line dan menambahkan seluruh salary rules yang telah kita buat tadi. Nah, di sini adalah tampilan salary structures yang telah kita buat. Di sini ada name, reference, dan salary rules yang telah ditambahkan. Lalu pada bagian kontrak, kita akan membuat kontrak. Di sini kita dapat membuat kontrak dengan membuka modul employees, lalu klik menu employees pada navbar, dan mengklik submit new contracts. Lalu kita akan pilih user yang ingin dibuat kontraknya. Di sini kita akan membuat kontrak dari user you. Lalu di sini kita ditampilkan laman riwayat kontrak dari Riuh dan tidak ada kontrak. Nah, kita harus memastikan dulu kalau tidak ada kontrak yang sedang berjalan supaya tidak konflik, dan kita bisa mengklik tombol create, membuat kontrak baru. Nah, untuk field salary journal sendiri, kita perlu membuat salary journal baru yang bernama payroll sesuai ketentuan skenario soal dengan mengetik payroll dan memilih opsi create payroll yang akan memunculkan pop-up window create salary journal. Nah, di sini kita bisa mengisi field salary journal payroll sesuai dengan ketentuan soal, di mana ada profit account, loss account, short code-nya, dan currency. Lalu kita akan klik save dan close untuk menyimpan pembuatan salary journal. Lalu kita akan lanjut mengisi field dari kontrak lainnya sesuai dengan ketentuan. Jangan lupa juga untuk mengisi field wage yang berada di section salary information. Nah, ini adalah tampilan kontrak yang berhasil dibuat. Namun di sini masih berstatus new ya, belum running. Oke, jadi kita akan mengubah status kontrak menjadi running dengan mengklik tulisan running di bagian kanan atas kontrak atau di sini. Nah, setelah diklik, dia akan mengalami perubahan status menjadi running, dan di sini di log note juga bisa dilihat kalau misalnya statusnya berubah. Dan di sini adalah daftar kontrak yang berstatus running. Di sini terlihat bahwa statusnya sudah menjadi running. Oke, pada bagian akhir ini, kita akan membuat slip gaji user atau karyawan yang didapat sesuai skenario, yaitu di sini Rio. Untuk melakukannya, kita bisa mengakses modul payroll yang secara otomatis atau default akan mengarahkan kita ke laman employee payslips. Di sini payslips-nya masih kosong, slip gajinya masih kosong. Nah, untuk membuat slip gaji sendiri, kita bisa mengklik tombol new, lalu kita pilih Rio pada field employee, dan secara otomatis akan mengisi beberapa field lainnya. Namun, kita juga akan mengisi dan menyesuaikan field yang belum terisi otomatis sesuai dengan ketentuan soal. Berikut tampilan pengisian slip gaji dari Rio. Slip gaji dari Rio. Nah, berikutnya kita akan mengklik tombol compute sheet yang ada di sini, yang akan memunculkan semua salary rules yang telah kita buat tadi pada section salary computation. Di sini, pastikan juga field-nya tidak ada yang berisi 0. Jika ada, kita perlu mengecek kembali isi variabel tersebut. Nah, oke, karena tidak ada field yang berisi 0 dan semua komponen payslip sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mempost payslip. Sebelumnya, kita perlu memastikan dulu salary journal pada section accounting information sudah diatur sebagai payroll. Jika sudah, kita akan mengklik tombol confirm untuk mengonfirmasi dan mempost payslip. Nah, setelah payslip dikonfirmasi, berikut tampilannya. Kita juga dapat melihat bahwa payslip berhasil di-post dengan mengklik nilai dari field accounting entry pada section accounting information. Di section accounting information ini ada accounting entry, dan di sini ada nilainya bisa kita tekan yang akan mengarahkan kita ke detailnya. Nah, pada langkah terakhir sebagai riuh, kita akan memeriksa apakah payslip sudah bisa dibuka dan dilihat. Di sini kita akan log out dari akun Hana dan login ke akun riuh dan mengakses modul payroll. Di sini sudah terlihat bahwa ada slip gaji untuk riuh, dan di sini adalah laman detail dari slip gaji riuh. Terlihat bahwa kita bisa melihatnya ya. Di sini untuk section salary computation, di sini untuk detail by salary role category, di sini untuk section accounting information, dan di sini untuk accounting entry-nya. Accounting entry dari slip gaji Rio. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian jawaban pertanyaan. Pertama, jelaskan secara lengkap
apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, menurut situs Direktorat Jenderal Pajak, pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak pribadi, orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Pemotongan ini wajib dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain yang memberikan penghasilan. Nah, untuk cara menghitungnya sendiri, di sini saya melansir dari artikel yang dibuat oleh Siniaga. Di sini pertama ada menghitung penghasilan bersih terlebih dahulu, lalu menghitung PTKP yang untuk nilainya sendiri sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan, lalu kita menghitung PKP atau penghasilan kena pajak, dan menghitung pajak penghasilan dengan mengalihkan PKP dengan persentase tarif pajak sesuai dengan kategori atau ketentuan sebagai berikut. Lalu yang kedua, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT atau jaminan hari tua dan jaminan pensiun berbeda persentasenya. Apa tujuan hal tersebut? Nah, kita di sini pada intinya perbedaan persentase tersebut ditetapkan karena adanya perbedaan penyaluran manfaat dari masing-masing program, di mana program JHT itu menyalurkan manfaat dalam bentuk pembayaran sekaligus atau pembayaran sebagian, sementara program JP menyalurkan manfaat dalam bentuk uang bulanan secara bertahap. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan perbedaan persentase tersebut adalah untuk memberikan manfaat maksimal sesuai dengan kebutuhan peserta, tanpa membebani keuangan mereka selama masa kerja. Untuk lengkapnya bisa dibaca. Lalu yang terakhir, di sini kita melakukan eksplorasi dan simulasi jika saya sebagai manajer HR ingin melakukan import bulky data contract employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Nah, pada bagian ini saya akan mencoba mendemonstrasikan import bulky data kontrak untuk 5 karyawan dari Department Accounting and Finance. Nah, untuk membuat template import data sendiri, kita perlu mengekspor data kontrak employee. Untuk melakukannya, kita bisa login sebagai Hana, lalu kita mengakses modul employees, dan klik menu employees pada navbar, lalu pilih sub-menu contracts untuk mengakses laman contracts. Lalu, pilih dan ekspor data kontrak yang berstatus running dengan cara sebagai berikut, yaitu mengklik select kontrak yang ingin kita ekspor, lalu klik tombol action, dan klik export. Sini ada pilihan field yang ingin kita ekspor. Di sini ada daftar field-field yang saya pilih untuk ekspor. Nah, di sini ada tautan untuk template import data kontrak yang telah saya buat. Nah, untuk mengimport data sendiri, kita perlu mengakses tautan sebagai berikut. Sini, kalau kita mengklik tautan tersebut, kita akan diarahkan ke halaman sebagai berikut, dan kita bisa mengupload file template data yang telah dibuat. Lalu setelah mengklik mengunggah filenya, kita akan mengetes dulu apakah datanya sudah valid, dan kalau ternyata setelah ditekan tombol tes muncul notifikasi everything seems valid, kita sudah bisa mengimportnya. Nah, setelah mengklik tombol import, terlihat bahwa ada notifikasi 5 records successfully import, yang artinya data berhasil diimport, dan kita bisa melihat kembali di laman contracts, terlihat bahwa ada 5 kontrak baru. Dan sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.